Intinya seperti yang saya sampaikan tadi, tekad saya untuk menjaga pelayanan dasar publik ini di tingkat yang terbaik, itu juga yang disampaikan masyarakat. Mau habis nih 2025. Dari pandangan ketua, maksudnya dari pengawas lah kan, ketua sebagai pengawas, berapa serapan dinas per OPD ini? Maksudnya udah sampai berapa persen? Kalau kemarin kan tapi anggarannya belum, anggaran murni Pak Wali belum turun. Spill aja nilainya berapa dari 1 sampai 10 tuh. Wis gila. Kita bikin tegang ya. Kayaknya tegang ini sebenarnya. Jangan Anda ada titipan. Ya, dia ada dibuat laporan kayaknya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita spill tipis by Radar Depok bakal ngobrol-ngobrol banyak sama Ketua DPRD Pak Adi Supriyatna. Terima kasih Pak Ketua DPRD. Iya deh. Ganggu habis rapat ya. Iya, lumayan nih rapatnya hari ini dari pagi sampai maghrib ya. Tapi memang kalau Ketua DPR itu sangat mudah dicari. Karena pasti ngantor. Emang jaga-jaga ini ya. Gue nggak tahu ya, berapa. Jaga gawang lah itu. Gue ngerasain zamannya Ketua DPRD itu selalu mudah untuk janjikan bertemu itu di kantor. Tapi kita mau ini dulu Bang, mau ngucapin dari Spill Radar by Radar Depok, mau ngucapin selamat Hari Santri. Ini kita syuting pas Hari Santri ya. Ya, pas Hari Santri. Benar. Selamat Hari Santri Selamat Hari Santri nasional. Mudah-mudahan santri kita terus bertumbuh, difasilitasi baik oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat. Jadi aset yang berharga buat negeri kita. Amin. Gue bukan santri, sama. tapi istri gue santri. Pesantren kilat nggak? Enggak santri Ketua. Jenjang SMA. Nah, kalau Bang Junior pesantren kilat kan. Kita kilat aja bolos. Ketua gimana kabar Ketua sampai saat ini nih? Alhamdulillah baik. Happy kah? Harus so far. Menjelang Ada senyum dikit soal menjelang. Menjelang tutup tahun kan biasanya anggaran kutak-kutik. Iya, ya kita turut memikirkan kondisi negeri. Ketua, ini kita pengen Flashback dulu lah. Flashback nih ya. Sedikit kita bagi beberapa segmen nanti di perbincangan ini. Tentu yang ingin saya awali adalah profil Ketua DPRD Kota Depok nih, Bang Ade nih, artinya kan ini periode kedua ya Ketua ya? Sekarang kedua. Ya. Dari anggota DPRD menjadi Ketua DPRD. Ada perbedaan khusus nggak sih? Ketika jadi anggota dan biasa kah menjadi ketua, tekanannya seperti apa? Ya tentu kan ketua itu memakul besar gedung DPRD nih gitu. Gimana Ketua? Ada perbedaan kah? Ya pasti semakin besar pencapaian ataupun juga privilege jabatan yang kita diamanahkan itu semakin besar tanggung jawab. Gitu kan, semakin besar kekuasaan yang kita miliki, tanggung jawabnya semakin besar. Itu menurut pamannya Spider-Man. Oh iya, benar ya. Ini saya seneng. Ben Parker ya namanya. Ben Parker. Seneng nih. Sebelum gitu. sebelum Berarti ini Spider-Man dari si Manggis nih. sebelum dia meninggal kan. Ada pesan penting juga. Iya. Tapi Ketua artinya memang apa perbedaannya di aspirasi kah atau kebijakannya kan kalau anggota biasa saya berpikir seperti anggota biasa itu lebih dia dapilnya aja nih yang gitu. Nah kalau ketua kan berarti menyeluruh sekota Depok kah gitu Ketua, apakah gimana nih pembagian sama dapil ketua sendiri nih? Iya pastinya karena ketua DPRD merangkap ketua badan anggaran, merangkap ketua badan musyawarah. Jadi kalau badan musyawarah itu lebih kepada kegiatan internal, kegiatan DPRD dari mulai penjadwalan kegiatan, kemudian juga seluruh alat kelengkapan, bagaimana mengatur perannya masing-masing, mengevaluasi gitu kan. Kalau badan anggaran ya otomatis kita
kerjasama ataupun juga banyak rapat dengan pemerintah kota. Yang kita bahas adalah anggaran kota untuk seluruh RPJMD gitu ketua kota ya? dan keluarganya. Ya mulai dari situ, dari mulai kita mengawal musrenbang dari seluruh kelurahan sampai tingkat kota, kemudian ada perencanaan juga di seluruh perangkat daerah sampai perumusan rencana kerja pemerintah daerah untuk tahun yang akan datang dirumuskan dalam kebijakan umum anggaran, pelaporan prioritas, anggaran sementara, terus nanti ujungnya sampai ketok palu di APBD, RAPBD, gitu. Intinya sih punya palu kalau Punya ketua. palu, iya, Kalau punya Anggota nggak punya obeng kali ya. Cuman punya usulan aja. Ketua Tapi nggak sama aritnya ya. Jangan dong, itu mah. Ketua, Beda ini itu, memang beda. ini apa? Kan saya ngeliat backgroundnya ST nih, berarti kan teknik lah ya, Teknik. jurusan teknik. Ya, Ini kecelakaan menjadi politisi kah? Atau memang dari kuliah Emang udah pengen jurusan mau ini, tapi agak nggak nyambung ya ketua ya? sebenarnya engineering itu bisa diterjemahkan rekayasa ya. Nah, gimana nih ketua? Rekayasa apa ya ketua ya? Ya itu. Bingung saya. Kan soalnya kalau Kita ya engineer, ini ilmu eksak kan belajarnya ketua. memang betul eksak, tapi sebenarnya dia bisa dimaknai juga rekayasa. Makanya kita belajar juga merekayasa. rekayasa. Sosial. Berarti harusnya masuknya FISIP ketua. Ngelesnya gitu kan. Iya benar. Nah, ini udah ilmu rekayasa nih. Ya kita kalau belajar formalnya waktu itu seperti itu gitu kan, karena memang dari SMA senang ilmu eksak, kemudian juga masuk ke teknik gitu kan. Ya teruslah kita berprofesi juga di bidang itu kan setelah lulus kuliah. Berorganisasikah ketua? Ya di kampus ya, di masyarakat ya. Organisasi apa pas di kampus itu? Kalau kampus di BEM kan. Gitu. Itu internal, eksternalnya juga ketua. Kita lebih ke kampung ya. Ada masjid, kita jadi ketua remaja masjid BKM pertama. Enggak, masih remaja masjid, kan masih muda. Oh iya. Iya makanya. Yang tua siapa di sini ya? Nggak enak. Masih muda Dulu loh. dulu gitu. Jadi basis sosialnya dibangun di situ. Oke. Di remaja masjid, kemudian gedean dikit kan ikut DKM, MUI, forum-forum remaja masjid kelurahan Dan itu di Cimanggis. di Cimanggis, Kelurahan apa ketua? Harjamukti. Oh, iya. Nah, ketua kenapa memilih PKS Itu di benar. saat itu? Waduh. Ketua ini UI kan ketua ya? Alumni UI. Ah, ya. Ya udah banyak diketahui bahwa Hmm. embrionya PKS banyak dari aktivis rohis, remaja masjid. Ya dari situ kita ikut-ikutan aja. Apakah saat itu sebelum melabuhkan ke PKS itu menimbang partai lain kah sebelumnya ketua? Nggak ada lah. Langsung aja ya? Langsung aja. Kan kita ikut juga waktu Partai Keadilan juga kita. Oh masih PK udah- dulu ya? Udah join, iya. Udah join gitu. Kader udah langsung ber-KTA gitu saat itu. Ya KTA, iya KTA, betul. Ketua, saya mau nanya nih ketua. Ketua kan dapat dibilang dari anggota DPRD Depok dari PKS itu termaksud yang paling muda ya ketua ya? Atau Saat itu? artinya dalam masa jabatannya ya ketua ya? Enggak, ada lagi kan Habib Gasim. Itu paling muda, paling muda di kita. Nah, akhirnya PKS memilih nih ketua DPRD-nya ketua nih gitu ketua. Nah, apakah ada gaya baru dari perpolitikan PKS sendiri memajukan ini waktunya sosok muda yang memimpin gitu ketua? Oh, terkait dengan pilihan ya? Iya. Ya memang di DPP PKS sendiri ada arus itu peremajaan gitu ya, memberikan kesempatan pada generasi muda untuk memimpin, otomatis juga ditemani oleh hikmah generasi tuanya gitu kan. Jadi sudah keniscayaan sih sebenarnya bahwa harus ada peremajaan regenerasi dalam satu organisasi sehingga dia bisa mampu menjawab tantangan zaman dan juga mampu mengakomodir sekaligus juga meraup dukungan yang usia-usia
milenial Gen Z itu udah dominan di sekarang dan masa yang akan datang gitu. Termaksud peremajaan logo ya ketua ya. Ya, itu permajaan juga lebih segar, lebih Warnanya fresh. orange ya. Segar bener. Ya, segar Segar bener. benar. Kursi kita pakai ini, Pak. Warnanya orange. Segar Taruh bener. ya, menegaskan Segar bener. ini. Rasa jeruk ini Rasa ya. jeruk. Kita keluar jadi jeruk tar. Ketua, ini 2025 ini sudah mau selesai ya. Artinya ketua kan menjabat di awal tahun lah ya. Kita bisa sebutnya di awal. Ya, pelantikan Oktober tahun lalu lah. Nah, ya udah Udah setahun. Ya, setahun. Tentu sudah ada kerja-kerja dan aspirasi-aspirasi yang ketua terima dan ketua realisasikan. Bisa dijelaskan ketua setahun ini apa yang sudah ketua bisa realisasikan dari aspirasi yang masuk ke ketua DPRD Kota Depok nih? Ya, ada memang yang kita lakukan untuk skala kota gitu ya. Untuk skala kota kita kan memastikan yang sudah direncanakan kemarin di 2025 sampai sekarang lah ya, itu bisa terlaksana. Kemudian juga berbagai kondisi ini kan ada transisi kepemimpinan kan. Yes. Kita menjaga ataupun juga mengawal pelaksanaan program yang Sebelumnya. sudah diketok di 2024, plus kita mengakomodir program-program pemerintahan baru yang sudah masuk juga di ABT 2025. Untuk skala kota kita kan tetap mengalokasikan pelayanan publik terbaik di bidang kesehatan, yakni Universal Health Coverage, Ya, UHC. UHC. Ya. Itu yang menjadikan banyak golongan lemah terbantu tanpa harus was-was. Karena ketika dia tidak punya BPJS atau BPJS mati, bisa langsung dilayani di fasilitas kesehatan. Yang berikutnya kita juga concern masalah sampah gitu kan. Nah, untuk skala kota kita juga merespon apa yang sudah dikeluarkan kebijakan oleh Kementerian LH, yakni harus ada perhatian serius untuk TPA Cipayung. Makanya kita juga menjemput program PISEL ya, pengolahan sampah jadi energi listrik, program pusat dengan menyediakan lahan tambahan sampai 5 hektar untuk pembangunan infrastruktur itu. Tetap di lokasi yang sama ya ketua ya? Tetap di lokasi yang sama, karena memang akan menghabiskan sampah yang di situ rencananya. Itu kan program pusat kan, gitu. Ketua, mohon izin, balik lagi ke UHC. Emang ada upaya-upaya untuk di 2026 ini nggak ada UHC-nya lagi? Ya, balik lagi ke dukungan anggaran sih sebenarnya, karena ini kan menyedot anggaran yang cukup banyak. Meskipun kita confident juga bahwa ketika ini berlanjut, kita bisa menghadirkan terus pelayanan publik terbaik di bidang kesehatan ya. Tapi yang kembali lagi, ya kita juga tahu bersama transfer ke daerah dari pusat Potong ya? dipotong, kemudian dukungan provinsi untuk UHC pun sampai saat ini nggak jelas, bahkan nol. Iya. Jadi pemerintah kota menanggung sendiri beban kesehatan Wow. yang seharusnya juga ditanggung bersama oleh provinsi gitu. Sanggup ditanggung sendiri ketua? Artinya Ya, ada konsekuensi. pagu anggaran kita nih. Ada konsekuensi pemotongan sana sini gitu ya. Dan apakah derajat UHC-nya juga derajat UHC yang terbaik masih kita lanjutkan atau ada turun sedikit? Oh, levelnya. Level Tapi di 2026 penerimanya itu- atau pelayanan nih ketua? pelayanan. Oke. Pelayanan. Tapi 2026 tetap ada, Ketua. Arahnya ke situ. Arahnya ke situ meskipun grade-nya Diturunkan. turun sedikit mungkin ya. Tapi bisa dipastikan tetap ada gitu ketua ya? Ya. Itu yang penting tuh. Nah, terkait yang sampah, Ketua. Kan sebelumnya ini LH juga, maksudnya kementerian juga plan sebelumnya kan dia membolehkan insenerator. Makanya kan sebelumnya kan juga ada mau dihibahkan juga mesin insenerator. Terus ada lagi mesin yang energi listrik. Itu gimana, Ketua? Emang pembebasan yang 5 meternya itu 5 hektar itu sudah? Ya sebenarnya energi listrik pun insenerator dalam skala besar. Artinya insenerator meskipun dia di UPS ditempatkan, kalau dia jalan
24 jam dan terus berada di suhu di atas 800, di atas 1000 derajat Celcius, itu aman gitu loh. Ini kan yang tidak aman ketika dia tidak jalan 24 jam. Jadi ada waktu dia turun, waktunya dia lagi manasin. Oh ya. Nah, disitulah peluang terjadinya zat-zat beracun. Berarti Yang- itu harus non-stop ketua. Yes. Oke. Wah, mesinnya muter terus ya? Iya, nggak boleh jeda. Ya, dan suhunya harus terus segitu. Konstan ya? Iya, makanya supply sampahnya juga harus Terus. continue, suhunya dipertahankan, dia tidak menghasilkan zat beracun. Wah, sulit juga ya. Ternyata begitu konsepnya. Terus sekarang kemana dan di mana keberadaan insenerator yang udah ada ketua? Sekarang kan masih di sini, yang baru Nggak baru dua kan. Pakai begitu ketua? Atau Iya. nanti mau disiasatkan dipakai di mana atau seperti apa? Karena kan udah ada nih gitu. Iya, ya penempatannya mungkin di daerah yang jauh dari pemukiman, plus sama pengelolaannya tadi dioptimalkan dari 24 mulai jam. supply sampah sama tadi harus nyala terus 24 jam. Nah, itu juga harus khusus direncanain sama DLHK nih. Ini ketua udah matang soalnya kemarin naik gunung sampah Cipayung. Kan wahe. Awas jatuh, jatuh ketua. Terus terkait ini ketua, ini udah mau habis nih 2025. Dari pandangan ketua, maksudnya dari pengawas lah kan, ketua sebagai pengawas, berapa serapan dinas per OPD ini? Maksudnya udah sampai berapa persen? Gitu? Kalau kemarin kan dibahas juga tuh di Rakornas ya. Ada Menteri Keuangan Pak Purbaya, ada Mendagri juga Pak Tito. Dibuka kan data-datanya memang. Ya, betul. Jadi ini kan penerimaan dan belanja ini kan berjalan beriringan nih. Jadi jangan dianggap APBD itu di awal tahun 100% terus dihabiskan selama setahun. Enggak juga. Soalnya penerimaannya juga kan berkala sesuai dengan tadi ada pendapatan daerah kan, ada dari pajak, retribusi, transfer dari pusat gitu kan. Makanya beriringan nih. Ada uang berapa belanjain, uang berapa belanjain. Sekarang posisinya target dari penerimaan kan 65%. Persen ya. Gitu kan. Kemudian belanjanya sudah terrealisasi 50%. Jadi dalam 3 bulan berjalan ini ya kita akan kejar pendapatan sampai 100%, kita juga optimalisasi belanja sampai setinggi-tingginya. Gitu sih. Betul. OPD ini sekarang sudah bisa diraporin nih. Siapa yang nilainya biru, siapa yang nilainya merah, sudah bisa terbaca saat ini. Sampai Oktober, mau tutup Oktober nih. Sudah. Artinya di pemerintah kota pun juga ada data. Dan mereka juga sama dari tim anggaran pemerintahnya juga ada anggaran berapa, ini mau alokasikan untuk apa, sama ya. Meskipun udah masuk APBD ya, itu tetap belanjanya tetap keputusan tim anggaran mana duluan gitu lah. Karena kita kan khawatir nih nggak nyampe target, jangan yang penting malah tidak terbelanjakan gitu kan. Gitu. Tapi memang domain belanja ada di pemerintah. Kita ngawasi lah. Kalau sudah kita ketok, kita tinggal awasi aja pelaksanaannya. Gitu. Tapi yang nyemprit ya ketua ya, kalau ada yang lambat penyerapan legislatif bisa menyemprit lah ya. Ya pasti. Intinya sih jangan sampai dana standby-nya terlalu besar dan terlalu lama. Sekarang kan ada sekitar 600-700 miliar. Iya. Kan tadi selisih kan, selisih penerimaan, selisih sampai belanjanya. Nah, ada sekitar segitulah. Nah, dari situlah yang harus segera dibelanjakan agar tadi pelayanan publik, terus peningkatan kualitas infrastruktur, kesejahteraan masyarakat bisa terus dijalankan. Ya ini juga ya Ketua, TKD ini dikurangi itu kan pengaruh juga karena adanya silpa yang maksudnya besar setiap tahunnya kan, ngaruh dari situ kan ya. Enggak juga sih sebenarnya. Kalau silpa sih masih dalam tahap wajar ya, realisasi 2-3% gitu kan dari seluruh APBD, karena dia akan digunakan juga untuk belanja di awal tahun. Januari, Februari itu kan belum ada pendapatan mungkin dari pajak, transfer pusat juga belum cair. belum ada. Nah, itu yang Bisa jadi dimanfaatkan di situ. cadangan sebenarnya. Dan kemarin juga jadi koreksi sebenarnya buat Pak Purbaya. Ketika disampaikan argumennya kan, Benar. silpa itu ya memang buat
belanja di awal tahun, ada gaji pegawai segala macam kan. Iya benar. Januari, Februari, Maret itu masih belum ini optimal pendapatan. Makanya Pak Purbaya jadi koreksi buat Kemenkeu akan dibuat mekanisme pencairan di awal tahun. Transfer pusat. Jadi itu bisa ngebantu daerah gitu. Nah, kalau ada garansi itu optimal juga penyerapan belanja gitu. Ketua, tapi selama setahun ini berjalan ya Ketua ya, hampir setahun ya. Apa sih program pemerintah gitu yang memang jadi fokus Ketua sendiri gitu Ketua? Kalau saya memang memastikan pelayanan dasar ya, itu bisa kita jalankan di pendidikan, di kesehatan, infrastruktur gitu ya. Kalau misalnya itu tidak ada isu, masyarakat bisa melaksanakan aktivitas ini, kemudian mereka juga bisa berkreasi, berimprovisasi, meningkatkan kualitas kehidupan itu dengan baik gitu, karena pelayanan dasarnya sudah kita penuhi. Itu sebenarnya sih pelayanan dasar publik perkotaan yang memang jadi concern kita, dan itu dulu yang harus kita penuhi sebelum yang lainnya, sebelum janji-janji ambisius, janji yang memakan anggaran. Pedes banget. Di notif ya, ambisius tuh. Ya benar. Ketua, izin kan dalam 1 tahun juga kan Bang Ades sendiri dan teman-teman Dewan sudah melakukan reses nih ya. Dari semua aspirasi masyarakat yang masuk, permintaan dan keluhan yang masuk ini sendiri, ini sesuai nggak, beriringan dengan programnya pemerintah kota maupun dengan janji kampanye yang sudah digaungkan gitu ya Ketua. Dari hasil reses ini, Ya, ketemu nggak? pada intinya seperti yang saya sampaikan tadi, tekad saya untuk menjaga pelayanan dasar publik ini di tingkat yang terbaik, itu juga yang disampaikan masyarakat gitu ya. Kayak ketersediaan sarana pendidikan dalam kuantitas dan kualitas yang cukup. Iya. Dari TK, SD, SMP, SMA. Walaupun memang pembagiannya berbeda kan, ketika sudah SMA menjadi kewenangan provinsi. Tapi itu kan juga disampaikan ke kami. Nah, itu kan menjadi catatan bahwa itu pun masih banyak disampaikan warga gitu. Kemudian tadi kesehatan juga kan. Pelayanan sekarang sudah dapat banyak apresiasi, tinggal kita lanjutkan. Untuk infrastruktur dasar gitu kan. Ya memang ini ada korelasi juga, masyarakat menjaga lingkungan, kemudian diedukasi juga mengkonservasi air sebanyak-banyaknya dengan membuat resapan dan lain-lainnya, sehingga daerah di bawahnya nggak cepat-cepat kebanjiran. Nah, masalah infrastruktur drainase ini juga banyak yang masih kebanjiran dah. Titik-titik di Kota Depok yang ini memerlukan perhatian, penataan peta air, kemudian juga penataan sistem drainase, kemudian juga konservasi air yang bagus di daerah yang tinggi sehingga tidak cepat-cepat mengalirkan air ke dataran yang rendah. Jadi seputar itu yang banyak kami dapat aspirasinya di reses, selain juga peningkatan ekonomi ya. Peningkatan ekonomi, ketersediaan pekerjaan, kemudian dukungan untuk wirausaha dan lain-lain. Ya seputar itu sih. Gitu. Tua nih, saya ada pertanyaan yang ya pasti akan ditanyakan, artinya sebagai ketua kan kepanjangan dari PKS nih ya. Ya. Mau tidak mau ketua dari fraksi PKS. Dan seperti kita tahu di Depok, PKS selama 20 tahun ke belakang memegang komando pemerintah, dan periode saat ini bisa dikatakan PKS di luar pemerintahan nih. Dan kebetulan ketua DPRD dari PKS. Gimana nih ketua sikap, mungkin ketua sebagai ketua DPRD dan juga mungkin kepanjangan tangan dari fraksi PKS menjadi penyeimbang, artinya PKS menjadi penyeimbang di pemerintahan kah, atau memang akhirnya PKS juga menjadi koalisi pemerintah kah? Sikapnya seperti apa sih ketua? Kalau dari nomenklatura sih kita masuk dalam pemerintahan daerah. Kalau dari Undang-Undang 23 2014 DPRD itu masuk dalam unsur pemerintahan daerah. Jadi
Makanya udah sering saya bilang juga, kalau di tingkat daerah yang nggak ada oposisi juga. Berarti koalisi nih ketua. Kaget ya. Yang jelas kita berkoalisi sama rakyat. Jadi ya namanya juga representasi rakyat. Ya, betul. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi yang harus kita kedepankan adalah kepentingan publik. Itu kan sumpah jabatan kita juga kan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Tapi komunikasi ketua dengan pemerintah? Lancar lah. Kalau nggak lancar kan deadlock. Iya. Kalau deadlock shutdown anggaran. Jangan dong. Tapi artinya ada adaptasi khusus ketua. Secara kepartaian saat ini berada di luar pemerintahan. Di luar tadi ini disebut ketua inilah di DPRD bagian dari pemerintah. Tapi Ya. khusus di fraksi sendiri kita tahu. Ketua tahu dah pertanyaan saya kemana? Ya so far sih kita tetap berpegang pada kepentingan PKS untuk melayani masyarakat dalam pelayanan terbaik gitu ya. Kita juga menang di pemilu legislatif. Ya. Kita akan mempertanggungjawabkan itu dengan bekerja sebaik-baiknya. Meskipun di jagoan kita di eksekutif ya belum menang gitu kan. Tapi banyak peran juga yang bisa kita lakukan gitu kan. Dari mulai fungsi tadi, kalau mau dibilang fungsi penyeimbang, ya kita akan menjaga keberimbangan artikulasi ataupun juga komunikasi dengan pemerintah dalam bentuk bagaimana dari mulai penyusunan, pembahasan anggaran publik ini bisa sepenuhnya berpihak kepada publik. Ada kontra nggak? Artinya program yang diajukan pemerintah sendiri sama PKS, ada satu program yang PKS sendiri nih agak-agak ini Kayaknya sebenarnya nggak baik, nanti ya. dulu deh atau Pentingnya gitu, apa nggak? gitu. Iya. Bisa di Ya, spill ketua. pada akhirnya publik sendiri sebenarnya bisa menilai. Kalau misalnya yang disampaikan di reses dari masyarakat itu umumnya tadi pelayanan dasar terbaik gitu ya. Ya memang kalau misalnya banyak yang masih menyampaikan aspirasi, berarti kan masih ada yang belum terselesaikan gitu kan. Nah, itu dulu yang dikejar gitu kan. Jadi SPM, standar pelayanan minimal itu yang paling harus dipenuhi sebelum yang lain-lain. Nah, tinggal kita nanti melihat, kan kebijakan umum anggarannya belum kita bahas nih untuk 2026, baru disampaikan hari ini. Kita baru mulai bahas KUA Jumat. Nanti akan kita lihat postur anggarannya kayak gimana nih. Apakah banyak yang masih bisa kita efisiensikan atau juga dialihkan ke hal yang lebih penting atau enggak. Karena ya boleh jadi masyarakat sekarang yang diinginkan adalah tadi pelayanan publik dasar. Belum memikirkan janji-janji kampanye yang lain gitu kan. Yang mungkin tidak menyentuh itu gitu. Itu akan biarpun PKS menang 13 kursi ya. Iya. Ditambah juga misalkan kemarin koalisi sisa pilkada. Saya beranggapan kadang-kadang nih DPRD karena sifatnya kolegial ya, kolektif kolegial. Kalau ujung-ujungnya semuanya dilakukan oleh voting, kalah-kalah terus dong ketua. Ini akan menjadi apa? Sandungan nggak, artinya kepentingan partai yang ini harusnya nggak begini, tapi ketika akhirnya di voting ya lewat-lewat lagi gitu ketua. Akhirnya menjadi Ketika ngomongin anggaran juga gitu ketua. Sementara mungkin di sudut pandangnya fraksi PKS ini sebenarnya bisa nanti dulu atau di hold dulu atau seperti apa, tapi ketika akhirnya dilakukan voting Ya. kursi kan kalah nih. Nah ini kan akan 5 tahun apakah nanti bisa begini terus gitu kan? Seperti akan mandek nih, artinya aspirasi yang mungkin dibopong fraksi PKS sendiri melalui ketua DPRD ketua. Ini gimana nih ketua? Ya nanti publik akan menilai sendiri dan sejarah akan mencatat bagaimana perjuangan kita di parlemen gitu kan. Kalau PKS bersuara apa terhadap kepentingan rakyat atau partai-partai lain bersuara apa, sementara pemerintah mengalokasikan gini atau membuat program seperti ini gitu kan. Nanti akan
di challenge sendiri, semua kan sekarang terbuka di media sosial, semua bisa menyampaikan aspirasi, kita juga bisa menyampaikan informasi. Ini loh yang sedang dibahas antara kami di DPRD dengan pemerintah kota. Anggarannya segini, ada pemotongan transfer dari pusat, kemudian kita alokasikan misalnya untuk belanja pegawai berapa, untuk infrastruktur publik berapa, untuk pendidikan, kesehatan dan lain-lain, gitu kan. Nanti masyarakat bisa ngelihat, oh ternyata mungkin ketika pembahasan ada hal yang lebih penting yang belum masuk. Ada hal yang belum terlalu penting tapi udah kadung dijanjiin gitu kan misalnya kan. Apaan itu ketua? Ada sih itu ada. Gitu kan. Udah kadung dijanjiin. Nah, kita akan buat semacam permakluman publik lah. Artinya kalau misalnya pemerintah atau Pak Wali udah menjanjikan seperti ini, tapi ketika di pembahasan kita akan jagain Pak Wali. Ya. Bahwa kami akan bersuara ke publik, ini loh Pak Wali memang waktu itu menjanjikan gini, tapi karena ada komunikasi di parlemen, kemudian diskusi, kita pikir ada yang lebih penting dari itu, maka kita putuskan ini misalnya. Kita akan membuat Pak Wali nyaman misalnya gitu kan, bahwa kita juga Asik, mendukung dalam bentuk yang terbaik. Gitu. Tapi kadang-kadang bisa nggak karena mengkonter narasi berbeda pendapat nanti disangka tidak mendukung program pemerintah gitu, Ketua? Saya pikir kalau argumentasinya kepentingan rakyat sih masuk dan tidak sulit untuk menerima argumen itu ya, gitu ya. Nah, Ketua kan tadi kan Ketua spill soal rapat tadi. Maksudnya ini buat di 2026. Anggarannya turun apa naik, Ketua? Dari keseluruhan. Yang pasti turun ya. Turun ya. Karena kan transfer pusat itu berkurang 300-400 miliar. Gitu. Untuk Depok ya. Iya. Untuk Depok. Kalau sekarang 4,6, kalau tercapai itu 4,6 berarti ya sekitar 4,2, 3 gitu ya. Gitulah. Solusinya, Ketua, genjot sisaan duit itu yang hilang? Ya kan Pak Purbaya kemarin ngelihat kalau kondisi bagus Ditambah lagi. akan dikembalikan tuh di Tambahin dong. kuartal ke-2 atau ke-3 lah gitu. Karena kan kita menggenjot penerimaan daerah juga nggak mudah juga. Intensifikasi pajak ya. intensifikasi gitu. Kemudian retribusi itu juga kan lumayan gitu. Oke, sebelum segmen ini ditutup, Ketua ya. Masih panjang, masih panjang. Ini mau tutup dengan doa. Saya mau minta Ketua spill. Tadi kan ngomongin soal kebijakan pemerintah ya, Ketua ya. Ya. Saya minta Ketua spill deh nilai dari 1 sampai 10 terkait kinerja Pemkot Depok sampai sejauh ini di bawah kepemimpinan Pak Supian dan Pak Chandra ya. Setahun. Tapi anggarannya anggaran murni Pak Wali Iya. belum turun. Spill aja nilainya berapa dari 1 sampai 10, Ketua. Wis gila. Kita bikin tegang ya. Jadi tegang ini sebenarnya. Jangan ada titipan. Ya, ini dia ada dibuat laporan kayaknya dia. Iya. Ada sudah dalam selimut ini. Kalau ada nilai kan berarti Ya. kalau bagus diteruskan, kalau enggak ya dievaluasi gitu ya, Ketua ya. Ya. Saya kasih nilai biar bisa berkembang lebih bagus, saya kasih nilai 7. Dan itu memungkinkan kita support untuk lebih bagus lagi. Ya nggak remedial lah ya. Udah kayak anak gua ya, jangan ada remeh. Aduh. Paret gimana, Paret? Saya sih sejauh ini ada yang mau saya tanyain sebenarnya, Tanyain Bang. aja, biar Yang lo- tadi main voting itu tuh, Bang Ades. Kalau tanyaannya tersendat gitu. Jadi lebih baik Bang Ades aja Iya, gitu. iya, tanya. Jadi gini, soal yang voting yang tadi mungkin Kak Ketua kan kemarin sempat rame ya Ketua ya, soal SDN Pondok Cina 1 begitu ya Bang. Iya. Tadi ngomong tadi Ya kan, SDN Pondok Cina 1 yang rencananya mau dibangun Masjid Raya akhirnya Ya. digeser, terus ada program santunan kematian yang mungkin dihilangkan begitu ya Ketua. Apakah ini pengaruh dari apa ya, transisi dari pemerintahan yang sekarang gitu Ketua, dan kenapa sih Ketua? Padahal kan kita tahu yang kemarin rame anggaran sudah ada, ini sudah siap tinggal dibangun, tapi kenapa ada pergeseran? Itu sih yang masih saya jadi cukup jadi pertanyaan begitu. Iya,
kebijakan mungkin berbeda gitu kan antar pemerintah satu dengan yang lain, dan semuanya punya konsekuensi gitu kan ya. Kalau misalnya yang kemarin berharap itu bisa melayani masyarakat dalam hal beribadah Iya. di waktu Oke, sempit Ya, siap. pulang dari Jakarta gitu kan. Sekarang punya pemikiran lain, misalnya mau dibangun rumah anak istimewa, tentunya nanti akan ada kajian lagi kan. Ya. Apakah tepat rumah anak istimewa di situ, di jalur cepat, yang justru yang disable harus pada tempat yang nyaman, yang Aman ya. tidak dalam jalur cepat gitu ya. Nanti akan ada kajian visibility lagi kan. Nah, untuk apa itu gitu kan? Ya baru tahun depan sih. Kita belum lihat hasilnya nanti. Kemudian santunan kematian yang memang meskipun dalam pelaksanaannya kemarin karena dikumpulkan dalam satu waktu jadi tidak bisa cepat cair. Tapi relatif membantu ya. Jadi orang yang apalagi dia kepala keluarga dari yang rentan miskin misalnya kan, ketika kepala keluarganya meninggal otomatis ngedrop langsung tuh. Betul. Ya minimal itu jadi jaring pengaman pertama gitu kan. Nah, nanti akan kita lihat lah apakah Pemkot punya skema jaring pengaman yang lain. Iya. Gitu. Kita khawatir itu aja. Jadi ada warga-warga yang bertumpu pada satu pencari nafkah, dia kepala keluarga, ketika dia meninggal pun tidak ada jaminan BPJS Ketenagakerjaan misalnya Iya, kan. iya, benar. Kalau ada BPJS Ketenagakerjaan kan enak tuh. Istilahnya dia ketika meninggal enak lagi. Gimana ya? Ya, Dibilang enak-enak, dibilang enggak juga enggak. Ya in case ya, Iya, ada benar, kejadian benar. meninggal kan 40 sampai 50 juta 50 juta. dapat, kemudian anaknya 3 itu bisa dibiayai sekolah. Ya. Nah, kalau misalnya itu tidak ada, yang santunan kematian juga ini tidak ada, ya kita bisa bayangkan betapa banyak warga yang dalam level rawan itu bisa ngedrop ke miskin. Ya kita harapkan sih angka kemiskinan tahun depan, tahun ini tetap terjaga, tetap turun gitu. Turun ya. Baik lagi. Nah, kan udah. ada kritikan. Kalau pujian ada nggak ke pemerintahan sekarang? Oh ada, kita Ayo. secara objektif kan menilai Ah, ya. juga Yang baiknya bahwa apa gitu, Pak? salah satunya RSSG itu terobosan. Itu menjamin keadilan dalam pelayanan pendidikan. Siap. Bagaimana yang tidak terakomodir di sekolah negeri bisa masuk ke sekolah swasta yang juga dapat fasilitas dari pemerintah. Itu keren lah, kita dukung. Itu juga mungkin yang jadi salah satu tema disertasi saya nanti gitu ya. Wih. Nanti bisa ngobrol sama Pak Wali Kota ini. Tapi emang ya benar RSSG bagus ya Pak ya. Maksudnya dari segi anak-anak bagus, dari segi sekolah swastanya juga ya dia akhirnya bisa hidup, misalnya yang mulai kehilangan siswa ya. Iya, di kehilangan swasta. siswa dia masih bisa. Ya emang harus kita apresiasi. Tapi misalnya mungkin di tahun depan ditingkatkan apa celah-celah ininya ditutup-tutupin gitu, supaya semakin baik Iya. gitu. Ya sebenarnya pola ini bisa dicontoh juga sama Pak KDM ya. Betul. Kita ngelihat kemarin kan SMA nih ketua, iya. pemaksaan 50 anak per kelas, di satu sisi sekolah swasta cuman 3 orang, 4 orang, bahkan banyak yang tutup. Ya. Itu kan kebijakan yang salah menurut saya. Depot itu empat orang ya, cewek Mahasiswa, semua. iya. Aduh. Akhirnya dipuji kan sama Pak KDM kemarin kan. Iya, Harusnya dia nyontoh itu lah gitu betul, kan. betul. Ya, jangan Jadi jangan muji doang ya. Contoh, Pak. jangan malu-malu juga Mas. Provinsi nyontoh Depok gitu loh. Dalam hal ini keren itu. Kita SSG. Keren Luar keren. biasa, luar biasa. 2002 ketua 2026. Ini Dari pamungkas nih dari Om Apa? Fahmi. Nih pernyataan. Oh, ini pamungkas. Ini kru udah begini-begini. Oh, udah. Oke, kru. Ini aja deh, ganti pertanyaannya. Ketua, ini kan anggotanya kan dua anggota ketua ini kan ada yang mau di PAW. Yang dari Golkar sama dari PDIP. Ini mau disatukan apa dipisah ketua dalam waktu dekat ini? Rencananya. Kalau yang dari Golkar karena sudah tetap ya berhalangannya,
kita nunggu kelengkapan berkas, lagi nunggu kelengkapan berkas dari yang bersangkutan yang akan menggantikan. Kalau dari yang PDI Perjuangan masih belum lah ya. Kan kalau misalnya belum inkrah yang bersangkutan mengupayakan hukum lanjutan itu belum inkrah. Oh, belum. Banding. Iya. Banding. Misalnya banding belum inkrah kita. Jadi bisa duluan golkar. Iya bisa. Oh, jadi tidak harus disamakan Nggak dibarengin harus. gitu ya. Tapi kan tetap suratnya ke provinsi. Oke. Nanti ketika kita sudah dapat dari provinsi baru bisa dilantik. Gitu. Berarti semuanya nunggu kalau maksudnya kalau Golkar itu dikit sebentar lagi, maksudnya kalau waktu dekat ini PDIP masih menunggu aja gitu ya. Masih menunggu. Kalau udah final dia tidak ada upaya hukum lanjutan, ya berarti udah tetap kan. Iya. Gitu. Oke. Ketua, closing statement Ketua untuk sebagai Ketua DPRD 2006 Kota Depok seperti apa? Ya. Closing statement. 2026 kita harapkan pelayanan publik dasar tetap dalam pencapaian yang terbaik. Kemudian juga infrastruktur kita perbaikin sehingga warga Kota Depok bisa beraktivitas dengan dukungan pelayanan terbaik dari kota sehingga segala potensi-potensinya bisa tumbuh gitu. Oke. Luar biasa nih. Udah lumayan ya, 40 menit. Berapa menit? 40. Wih. Oh, 41. Ya, Oke. terima kasih Saya banyak. sesuai janji nih. Terima kasih banyak buat Ketua Supriyatna, Ketua DPRD Pak Ade Supriyatna. Terus terima kasih juga buat masyarakat Kota Depok. Ini spill tipis by Radar Depok yang ketiga bersama anggota Dewan ya Bang. Ya, betul. Kita 50 nanti nih kita. Pokoknya 50-50-nya kita sampein. Ya udah begitu aja. Jangan lupa ya, subscribe-nya nih. Jangan lupa like, comment, subscribe, Terutama and share. teman-teman Pak Ade Supriyatna yang di Jemangis, ayolah. Boleh komen, boleh komen. Subscribe kita. Dan nanti di share dan komen. Oke. Follow juga akun saya. Oh ya, apa ketua? Nanti kita collab. Bang Ade Supriyatna. Oke. Siap. Siap. Terima kasih. Makasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum.